Salam semua, saya Diva 9A ingin mempresentasikan tentang pembelahan sel. Pembelahan sel itu terbagi menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Nah, pembelahan mitosis itu apa sih? Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh atau bisa disebut sebagai sel somatik. Nah, dihasilkan sel anak yang jumlahnya itu sama induknya dan bersifat diploid. Nah, kromosom adalah materi genetik yang lebih ke pewarisan sifat, bukan lebih sih, emang berperan gitu. Nah, pembelahan mitosis juga tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik dengan induknya gitu, dan sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik yang sama seperti induknya, seperti jumlah kromosomnya. Nah, kalau pembelahan meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan yang tidak identik dan hanya memiliki separuh dari kromosom induknya. Nah, lalu jumlah kromosom yang dimiliki juga bersifat haploid. Nah, meiosis ini adalah pembelahan reduksi atau pengurangan dan terjadi pada sel gamet dan berlangsung pada dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Mitosis ada 5 tahap pembelahan sel, yaitu interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, di interfase ini ada 3 fase persiapan, yaitu G1, S, dan G2. G1 adalah pertumbuhan dan perkembangan sel, lalu S ini sintesis atau replikasi DNA. G2 ini adalah persiapan pembelahan sel. Nah, di interfase ini nukleus, dan membran inti masih tampak jelas, dan kromosom masih berbentuk benang-benang spindel. Di profase, membran inti sudah mulai tidak tampak gitu. Nah, juga kromatin mulai menebal dan memadat membentuk kromosom. Nah, kromosom ini mengalami penggandaan atau bisa disebut juga sebagai menjadi sister kromatid yang dihubungkan oleh protein yang disebut juga sebagai kinektor. Sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang bergerak menuju kutub berlawanan dan mulai terbentuk juga benang-benang spindel. Nah, di metafase ini kromosom homolog atau kromosom yang memiliki ukuran yang sama berada pada bidang pembelahan. Nah, kinektor juga sudah berdekatan pada benang-benang spindel dan kromosom sudah berjejer. Nah, di anafase ini benang-benang spindel menarik masing sister kromatid ke arah yang berlawanan. Nah, di telofase membran inti sudah mulai terlihat kembali dan terbentuk 2 sel anakan yang identik dengan induknya. Nah, di meiosis ini terjadi 2 tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, di meiosis 1 ini ada profase 1 yang terdiri dari 5 tahap pembelahan sel. Itu ada leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Nah, di leptoten ini kromosom mengganda dan menebal, lalu di zigoten kromosom homolog saling berdekatan, lalu terbentuk sinapsis. Nah, sinapsis adalah tempat merekatnya itu kedua kromosom. Nah, yaitu lalu pakiten terjadi pindah silang atau pertukaran materi genetik yang sama antara kromatid bukan saudara. Jadi dia bukan saudara, jadi pertukaran silang. Nah, tempat atau lokasinya terjadinya perpindahan silang ini tuh pada kiasma. Nah, di diploten sinapsis itu sudah mulai menghilang sehingga membuat kromosom homolog ini berpisah namun tetap melekat pada kiasma. Ya, tidak berpisah sih, tapi memisahkan diri gitu, tapi dia tetap melekat pada kiasma. Nah, pada diakinesis ini membran inti dan nukleus mulai menghilang, lalu sentromer membelah menjadi 2 sentriol dan mulai membentuk benang-benang spindel, lalu profase 1 berakhir. Nah, lalu lanjut di metafase 1 itu pasangan kromosom homolog berjejer pada bidang pembelahan. Nah, anafase 1 kromosom homolog bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Lalu di telofase 1 membran inti mulai terbentuk kembali dan terbentuk 2 sel anakan yang tidak identik dengan induknya. Dan sel anakannya itu bersifat haploid. Nah, lalu di profase 2 itu membran inti mulai terbentuk, setelah terbentuknya 2 sel anakan yang tidak identik dengan induknya dan bersifat haploid.
Nah, itu tuh mulai terbentuk benang-benang spindel dan sentrosom atau sentriol. Kalau ada Z2 membelah berarti sentriol, kalau nggak membelah dia sentrosom. Nah, di metafase 2 ada itu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Nah, di anafase 2 anafase lagi. Itu sister kromatid masing-masing bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Nah, di telofase 2 membran inti dan nukleus mulai terbentuk kembali dan terbentuk 4 sel anakan yang tidak identik dengan induknya.